Bapak kemakan doktrin bertahun-tahun mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Silakan. Perasaan saya tidak termakan, doktrin. Saya memahami itu, iman saya seperti itu. Dan saya masuklah Bang Tengku, capek juga jelasinnya. Iya, gini Pak. Jadi iya Bunda Rama, lanjut Bunda. Aku dikit dulu. Tahu Pak, oh Bapak, Pak, dengar dulu Pak, dengar. Baik. Di dalam Bibelnya Bapak, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, hanya kepada. Berarti Yesus itu tidak diperuntukkan untuk di luar Israel, hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari 100 di dalam Bible 144.000 orang yang dijamin masuk surga itu Pak adalah terdiri dari 12 suku Israel. Ini yang dijamin, yang dimateraikan Pak, 144.000 orang yang dijamin masuk surga oleh Yesus itu adalah 12 suku Israel. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manase 12.000, suku Simeon 12.000, dan suku Lewi 12.000, dan suku Isakar 12.000, Sebulun dan dari suku Yusuf ada 12.000, dan dari suku Benyamin 12.000. Jadi jumlah totalnya itu 144.000 yang sudah dimateraikan masuk surga menurut Bible. Nah, menurut Bapak ini dari mana? Bapak, iya Pak, dari mana Bapak? Suku dari mana? Saya sukunya Yesus. Sukunya Yesus. Di mana? Tidak ada di sini disebut suku Yesus, Pak. Di sini suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad. Tidak ada kubaca Pak. Ini suku Yesus. Di mana Bapak dapat itu, Pak? Tunjukkan dulu data, Pak. Jangan omong aja, Pak. Yang mana tertulis di suku Yesus? Nah, saya tambah lagi, Pak ya. Mau untuk memahami bagaimana kalau Yesus itu manusia atau tidak, silakan baca Alkitab secara. Saya tanya, di mana suku Bapak di sini? Nggak ada Bapak di sini sukunya. Kamu harus. Di sini suku Lewi, suku Benyamin. Bapak di mana? Nanti dulu, kamu ngomong terus, tidak bisa di. Bapak nggak jawab, lari kemana-mana. Jawab dulu, Pak. Ngomong terus, kita mau jawab, kamu pedot terus. Nah, jawab. Mana sukunya Bapak? Mana sukunya di sini? Selamat sore, Bu Rahma. Pada awalnya. Sore. Ini ya, Pak ini ya. Aku kenal suaranya. Tapi sebentar ya. Sebentar pedebat. Sama Pak Han dulu. Pak Lope kayaknya nih ya. Pak Lope ya. Enggak, aku tahu ini siapa. Enggak, teman aku siapa? Pasti benar. Ini suaranya. Karena setiap orang ku bahas pasti itu. Ini Ginteng, Ginteng, bener kan? Setiap orang ku bahas pasti itu. Dabling, Bunda Rama, Ginteng, ya kan? Baru tahu aku. Gimana kabarnya? Sehat? Lama aku nggak masuk sini ya. Iya, gimana kabarnya? Sehat, lang-lang buahan capek. Baru kemarin 2 hari yang lalu ku bahas. Mana si Ginteng ya? Udah lama dia gak masuk rumahku. Udah mati dia. Enggak ada kok di rumah Oten, kata teman-teman kan. Oh, di rumah Oten. Oh, dia gak berani lagi dia masuk rumahku. Oh, nggak berani. lanjut. Oke, lanjut. Aku lihat dulu. Oke. Bunda Rama silakan. Ini aku masih noise. Masih noise apa enggak? Dabling, Bunda Rama dabling. Ini aku masih noise. Masih noise apa enggak? Turun dulu, turun. Turun dulu Bunda, turun. Oke, aku turun dulu ya, aku turun. Siap. Dabling. Oke. Kenapa ganti namanya Bang Ginteng? Gimana? Kenapa ganti nama? Enggak, katanya kan Tristan bilang janganlah pakai wilayah daerah gitu kan. Ya udahlah, aku ikuti aja. Oh. Nggak boleh katanya sekarang pakai nama-nama kota, nama-nama suku.
Ya udahlah. Iyalah. Oke. Aku lanjut dulu sedikit ya sama Pak Han, izin ya. Nah, Pak, itu sudah kusebutkan yang termateraikan itu 12 suku Israel. Kemudian kita ke Wahyu 21:12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Nah, pintu gerbangnya 12 buah dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 21:13 di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Wahyu 21:12-13. Dan itu tertulis di pintu gerbang itu masing-masing tertulis nama-nama suku Israel. Pertanyaan saya dari tadi, kalau suku Bapak di mana? Harus bawa semen tuh buat gerbang sendiri. Bahan? Iya. Iya, saya tetap dengerin aja. Cuma sama Bapak harus Bapak lebih teliti belajar lah Pak, jangan cuma iman. Bentar dulu. Yesus diutus pada awalnya kepada suku Israel, betul? Tapi Aku suku diutus Israel hanya itu tidak bisa menerima. Maka dari itu dikasihkan kepada suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Wah, mana datanya Pak di situ ketika Israel menolak dikasihkan? Mana? Kalau mau jelas, baca aja Bible. Nah mana dong Bapak iman butuh nyuruh-nyuruh nggak ada kejelasan data. Pertanyaan awal yang ditanyakan nggak ada data, disuruh nyuruh-nyuruh. Apa yang kita cari kalau nggak ada data Pak? Karena Yesus ketika ada di bumi itu Bapak iman buta kalau begini. Aduh, kalau kasih rujukan Pak kasih tahu di mana datanya, misalnya Wahyu nomor sekian. Pak, kamu jangan kerasukan Pak. Dia lebih baik, ayo, di mana datanya? Anda yang kerasukan ini. Lo terus kamu kasih kita rujukan, tapi nggak kasih tahu di mana? Ada di dunia itu. Ya di mana? Manusia. Oh, lari lompat kodok ke tempat lain lagi. Nah, Saya bahas ini Pak, pintu surga ini 12 ini tertulis suku-suku Israel. Pertanyaan saya, Anda di pintu mana masuknya ini? Cuma 12 suku Israel tertulis itu. Saya jawab ketika Yesus menjadi udah Bapak ini Ibu Bapak ini cuma ngigau di atas. Bapak cuma ngigau. Jadi host apa? Bisa. Kasihan sekali Bapak ya Allah ya Rabbi. Tidak usah melebar. Ya saya tanya Bapak di pintu mana ini Pak 144 ribu Pak, ini yang dimateraikan dari 12 suku Israel. Kan sudah Bapak kerasukan apa? Bapak apa? Stres. Ada di sini, dia memang manusia. Dia bahas manusia, kita bahas ini. Yang termateraikan. La ilaha illallah. Itu buku iman. Kamu stres ya? Saya lain saya bahas, kau bahas yang lain Pak. Kenapa? Udahlah lari ke Ginting aja nih, nggak ada ini. Ya udah lari ke Ginting aja, nggak perlu bahas dengan saya. Sebentar. Saya tanya dulu. Makanya kalau nggak ada ilmu jangan naik lah Pak. Aduh. Mau saya tanya. Sekarang yang ditanya tadi kan tentang Wahyu 7 ya. Tap layar guys, tap layar. Ya, yang ditermateraikan yang dini ya 74. 144.000 orang dijamin masuk surga tersebut adalah dari 12 suku Israel. Yang masing-masing itu diterangkan di masing-masing 12 itu terbagi 12.000. Silakan. Bu Rahma bacanya sampai ayat berapa? Nomor berapa? Nomor 8 ya? Sampai 12 sampai 13. Nomor 9-nya udah dibaca. Ya kamu jelaskan aja, ini kan dimateraikan ini 144.000. Iya. Masing-masing itu sudah dibagi, setiap suku 12.000. 12.000 kali 12 kan 144.000. Terus kalian di mana tempatnya? Boy, ini kamu jawab dulu. Saya baca ya. Mau jawab dulu ini. Kamu di pintu mana? Iya, aku bukan mau menjawab, ya toh? Sesudah hal ini aku melihat suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya.
Mereka berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, ya, dengan mengenakan jubah putih yang panjang dan tangan mereka memegang ranting-ranting pal. Jadi kalau ditanya di mana, ya saya di sekelumpulan orang yang banyak ini. Oke, baik. Itu untuk mencakup seluruh umat ya, seluruh umat masing-masing dengan para para utusan para nabinya masing-masing. Kan setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Nah, pada waktu itu semua berkumpul ya, seluruh dunia. Yang saya tanyakan, pernyataan di sini kan Yesus itu yang dimateraikan itu hanya 12 suku Israel. Kata Yesus apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalian ini Bani apa? Nah, dari Bani Israel yang dimateraikan, yang dijamin, yang pasti 144.000 ya. Itu dimateraikan yang pasti, dan itu sudah dituliskan di dalam buku kehidupan. Yang lain-lainnya itu tidak disebutkan, tetapi tetap juga berhak masuk dalam Yerusalem yang baru. Lah, ini kan kalian mengaku pengikut Yesus. Kalian kan mengaku, kalau kami kan enggak. Kami kan pengikut Rasulullah. Kamu mengaku pengikut Yesus, bahkan pentuhan Yesus. Bahkan kalian pentuhan Yesus. Sementara yang diterima oleh Yesus hanya 12 suku Israel. Ipan, mute dulu. Ini kalau Ipan naik kenapa ya, suka noise ya, terus nggak di mute. Kayak mana itu? Kayak mana nicknya? Pamer-pamer muka lagi abang ini, gimana sih? Oh, udah. Jadi Bu Rahma, Mika udah lanjut. jadi Bu Rahma, yang 144.000 itu adalah tua-tua. Nggak ada Yang di sini tua-tua. Makanya Sini dibaca. saya ulang saya ulang, saya baca ya. Bacanya jangan satu ayat doang. Saya ulang, dengar. 144.000 orang-orang yang dijamin surga termasuk adalah dari 12 suku tersebut adalah 12 suku Israel. Yang masing-masing suku mendapat jatah 12.000. Satu, dari suku Yehuda 12.000 dimateraikan. Suku Ruben 12.000. Sebentar. Ayat berapa biar saya baca? Wahyu 75. Dari suku 75 Yehuda. ya. Dari Wahyu suku Yehuda, coba biar saya baca. Dari suku Yehuda 12.000 orang, dari suku Ruben 12.000 orang. Maksudnya apa ini? Ya, yang 144.000 ini. Ya Yang udah, saya baca 144.000. sebentar. Saya baca dari ayat pertama ya. Sesudah hal-hal ini aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka memegang keempat mata angin sehingga angin tidak dapat berhembus di darat, di laut maupun di atas setiap pohon. Dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari. Ia memegang materai Elohim yang hidup. Kemudian ia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusak darat, laut, dan yang mengatakan, jangan kamu merusak darat, laut maupun pepohonan sampai kami dapat memateraikan hamba-hamba. Sampai kami dapat memateraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimateraikan, yaitu 144.000 orang dari suku-suku Israel. Ini adalah suku-suku yang sudah dimateraikan, ya. Iya. Sudah. Tetapi yang belum dimateraikan coba dibaca di dalam ayat 9 masih banyak. Mana ayat 9? Sesudah hal-hal Saya ini tanya kamu, saya dengar. tanya kamu, Saya saya dengar tanya dulu kamu. Bu Rama, saya belum selesai. Baca dulu. Selesai. Kamu pengikut Yesus Dengar enggak? dulu, saya belum selesai. Loh, Bunda Rahma kamu ini tuh tidak panjang. Saya belum selesai. Ya memang harus begitu jawabannya, harus panjang supaya Ya, lengkap. Alkitab itu dibaca. Satu-satu kok diam dulu. Ipan. Kamu Nah, diam ya. dulu. Ya, saya baca dari awal ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimateraikan. Perhatikan ya. Yang telah dimateraikan yaitu 144.000 orang dari suku-suku Israel. Jadi ada 144.000 orang yang sudah dimateraikan. 12.000 dari suku. Dengar, dengar belum selesai nih kok oke. Gimana sih? Enggak apa-apa, ini kan saya menjelaskan. Ibu kan bertanya kan? Ya lanjutlah. Artinya saya menjawab, harus sampai lengkap. Nggak boleh dipotong. Kau diam dulu, kucluk.
Saya tidak Ya. ngomong sama kau Ipan. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari sekian 12.000, 12.000, dari 12 suku itu 144.000 sudah dimateraikan. Tetapi sesudah hal ini, sesudah pemateraian itu, aku melihat suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Tidak dapat menghitungnya berarti lebih 144.000 ya. Mereka berasal dari, ya ini dia, setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berarti ada kelompok lain lagi, cuman yang dimateraikan sekarang sudah ada 144.000. Oke. Nah, kalau membaca tidak Bible itu yang lengkap. Dik. Oke, Kata makanya saya- Bang Bentar. Pakam. Tapi di Sebentar. kelompok itu Bang, di Wahyu Bang, 79, ya Bang, bentar. Telku, sebentar. Saya selesaikan Ah, dulu. lanjut, Jangan lanjut. dulu dicampur adukan, saya selesaikan dulu. Nah, ketika itu kau sampaikan ya 12.000 tuh masing-masing 12.000 dari 12 suku Israel itu yang termateraikan. Dan kita lanjut ya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa pintu surga yang tersedia sudah tertulis nama-nama suku Israel. Pintu surga yang tersedia ya. Wahyu 21:12 kau baca. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 21:13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Itu khusus untuk suku-suku Israel. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi udah kau sampaikan bahwa banyak lagi berkumpul orang-orang dari segala bangsa. Saya tanya, kamu kan mengaku pengikut Yesus, padahal kamu tidak termasuk 12 suku ini. Terus kamu mau kemana? Kamu pengikut Yesus, kau ngaku gitu, bahkan pentuhan. Terus yang dimateraikan ini cuma 12 suku Israel. Kalian di mana? Pintunya pun sudah ditertulis di situ 12 suku Israel. Di mana ditertulis suku-suku dari Batak, dari Indonesia? Nggak ada aku tengok nih. Ini yang berkumpul kau klaim tadi banyak ya dari seluruh para umat, para nabi. Ada umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, para nabi-nabi terdahulu itu semua berkumpul itu ketika ada masa penghakiman. Kita semua berkumpul. Tapi yang dia tekankan di Wahyu di sini ya bahwa pintu-pintunya itu, pintu surganya itu tertulis 12 suku Israel itu. Jadi nggak boleh masuk selain yang 12 suku itu orang-orang Israel. Nah, kalian dari di mana? Anda tidak menjadi pengikut Rasulullah, Anda mengaku pengikut Yesus, bahkan pentuhan. Padahal Anda tertolak, tidak dimateraikan. Itu maksud saya. Oke. Kira-kira masuk posisi mana? Lewat mana? Oke, kalian? udah ya, saya jelaskan, saya ulangi ya penjelasannya. Mungkin begini Bu Rahma, pemahaman kita mungkin cara membaca Bible ini berbeda ya. Saya sudah mengatakan bahwa yang sudah dimateraikan ada 144.000. Tetapi masih ada sekumpulan orang banyak juga nanti yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau Ibu Rahma nanti mengatakan bahwa 12 pintu itu adalah atas nama-nama bangsa Israel, suku Israel, lalu yang lain nggak boleh masuk, berarti bangsa Arab nanti nggak bisa masuk dong. Ya kan, Ini bangsa Cina, pengikut dengar Yesus, dulu. Tuhan. Ini kamu Bahkan itu kau Rahma, kamu framing. itu Kalau kau tadi framing, bicara, salah dengar potong. dulu, aduh. Ini pengikut Yesus, kau Tuhan Kamu Yesus tadi bukan. bicara, aku nggak potong loh. Ya kamu kau framing Arab Nggak segala. masalah, kamu juga tadi framing, aku Nah, diam. saya bukan framing pakai data. Jangan mengatakan paling hebat, paling benar. Kita diskusi. Saya tunjukkan data. Kok nggak pakai data kok? Ya, Saya aku tunjukkan data. loh, data yang Mau kamu saya tunjukkan itu kan yang kubahas. Saya Kamu tadi tunjukkan nunjukkan data. data. Gimana sih nih host? Coba host ditertibkanlah dulu. Bu Rama ini dari dulu nggak bisa tertib Enggak. loh. Kau diam, saya tunjukkan data. Kau diam, kau yang diam. Kau tadi sudah bicara loh. Kau sekarang kau suruh aku yang diam. Saya tunjukkan data. Kau tadi bicara, aku dengar Aku ya. Arab, orang Kau berbahasa bicara Arab. tadi sudah aku dengar dan kata-katamu yang kuikuti. Kamu Saya sekarang tunjukkan kepanasan data, gitu loh. saya Gimana tunjukkan sih ini? data. Kamu bilang tadi aku tidak bisa masuk. Dengar ya. Kau bilang tadi aku tidak bisa masuk karena pintunya untuk umat Israel. Iya, Lalu memang aku bilang tertulis kalau di- memang itu untuk umat Israel berarti orang Arab nggak bisa masuk dong.
Kamu Itulah kepanasan. kami bukan pengikutnya Nabi Isa, Yesus Ini, kan bukan Bunda, pengikutnya. ini Ini kamu. Iya, data kami ini, tidak masuk ke dalam Weh, pintu itu. Ya sudah. data. Kami ada pintu, Sudah ya. kami ada pintu sendiri yang Ya disediakan sudah, oleh Nabi berarti Muhammad. Ini berarti data, data. dengar, jangan keroyokan gini dong. Data nih, data. Ini Rahma Baca nih. bicara, aku dengarkan Host, loh. Besari host. Ini data ya, data. Tadi Jangan Rahma ngomong bicara, aku buat-buat. dengerin. Sekarang Nggak usah, aku ngomong, si diam dulu. Rahma motong-motong. Ya udah. Lah, Diam. kalau memang Dengar, diskusi seperti ini, Pertama nih, Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Saya nggak framing ya, pakai data ya. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Gerbang di sebelah barat dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu. Ini untuk suku 12 suku Israel. Ini kamu dari mana? Ini tembok-temboknya udah ditulis 12 untuk 12 suku Israel. Kalian di mana? Kalian pun karena bukan pengikut Rasulullah, jadi kalian lari ke mana? Apa enggak ke neraka? Ini yang dimateraikan ini 12 suku Israel. kamu jangan framing. Loh, Kamu terus bilang kemana kamu ke Aku neraka, tanya itu kan kamu framing. kemana? Kamu nggak sadar, ya. Kamu kemana? Kamu kemana? framing nggak, makanya kamu Ini. beri kesempatan aku bicara. Ini nih yang di Kamu dari tadi ngomong terus aku dengerin. Yang Nggak dimateraikan habis-habis kamu 12. ngomong. Yang Lalu kapan dimateraikan aku bisa 12 ya. bercerita kalau gini caranya? Pakai data dong, jangan kamu cuma asumsi. Kamu pakai kan data. menunjukkan data, Konten. data itu yang akan aku bahas. Kamu ngerti nggak Bahas. diskusi? Kita bahas Kalau kamu nggak ngerti diskusi, ya udah nggak usah turun aja. Ya kami yang turun. Kau buat tunjukkan soal data. itu ku jawab nggak kau kasih. Atur di sini. Gimana sih kau jawab. ini? Kamu di mana? Pintu mana kau? Sini, jawab. Oke, biar ku jelaskan. Kamu dengar ya, buka telinga lebar-lebar. Kau yang buka telinga dengan datamu ini. Nah kan, setiap saya bicara dia senantiasa motong. Karena Kamu nggak mulutmu malu itu kamu yang ketua kayak sopan. gitu diskusi. Ini, jawab. Silakan jawab nih. Ya, gini. Jadinya di dalam pemahaman kami ya, kota yang turun dari surga itu untuk bangsa Israel, ya benar 144.000 ya di dalam kota itu. Tetapi saya nggak perlu masuk ke kota itu, Bu Rama, karena nanti kami hidup di dalam Yerusalem yang baru, bumi yang baru. Ya kan, di luar tembok itu nanti kami, bukan di dalam. Kenapa? Karena nah, kan berarti sudah kau di luar dipotong lagi. Nggak Kamu apa-apa kalau kesabaran di sih luar orangnya, gimana sih kamu ini? Apa kalau kau di luar Kamu tembok? tadi ngomong tidak aku potong loh. Ya aku bilang nggak apa-apa kalau kau di luar tembok. Ya sudah, kamu diam aja dulu, nanti baru kamu balas. Di luar tembok nggak Begitu apa-apa. caranya. Kami hidup di luar, kami buat rumah di luar, kami buat kegiatan di luar, nggak masalah. Aku nggak perlu masuk ke dalam kota itu. Makanya kamu baca Wahyu itu dengan benar, bahwa kota itu adalah kota yang turun dari sorga, pemerintahan 1000 tahun, kemudian berkelanjutan. Nah, tapi kamu nanti dijelaskan, ini kan kepanjangan kamu bilang. Aku di luar, surga itu bukan hanya yang kota itu doang. Kami nanti hidup di dalam dunia yang baru, Yerusalem yang baru. Dunia ini akan musnah, kemudian akan digantikan sebuah dunia yang baru. Makanya baca nanti dulu, dengar dulu. Aku belum selesai, kau udah motong-motong dari tadi. Panjang, dia terlalu panjang, pendek-pendek lah. Kamu tadi panjang, aku diam loh, Rahma. Loh, kenapa kau Kau marah-marah? sadar nggak kau? begini? Kau bertanya begitu panjang, aku diam. Ya tunjukkan Sekarang aku datamu. menjawab, kau suruh pendek-pendek. Pakai data. Kamu di mana sih itu? Mana datamu Iya, itu? ku tanya Yang bersama- kau tadi bertanya begitu panjang, aku diam. Mana data? Lalu aku menjawab, kau suruh pendek-pendek. Pikiranmu di mana sih? Pakai data dong, jangan nyocok. Ya, kamu kan menunjukkan data. Datamu sebentar ya. Kalau kamu kau data mengandalkan data orang lain. Aku mengandalkan Mana otakku. kau datamu mana? Berarti kau Otak. asumsi. Dataku di Asumsi kamu. otakku, tahu nggak kau? Oh, asumsi. Ya, kau udah, dengar kalau dulu. asumsi. Iya, Ya, iya aku asumsi. benar. Bukti Kau apa kan di data, mengandalkan kau tulisan asumsi. orang. Bilang Dengar aja ya. kau.
Ya dengar, kau kan mengandalkan tulisan orang kan? Nah, Aku ini kan mengandalkan baru ini. akalku berpikir, logikaku berpikir. Makanya kau mengandalkan doktrin. Aduh, Aku kasihan mengandalkan sekali dia. akal. Ya kan? Udah kau nggak usah ngomong kalau nggak ada datamu, nggak usah ngomong. Pakai Datamu data apa? kalau ngomong. Kamu datamu kan punya orang lain. Tadi itu tadi Kau dataku. mengandalkan tulisan orang lain kan? Oh, ini kan Aku kita bahas mengandalkan Bible. otak, mengandalkan Kita bahas pikiran. itu. Makanya kamu itu Aduh, membeu kasihan sekali namanya. Kasihan sekali Udah, kau nggak ada jangan data. jadi Udahlah kau nggak ada tempat data. Udah kusir diam. jadi yang Debat seperti ini. kusir makanya diatur si Rahma ini dari dulu dia nggak Udah bisa diam, ngomong. diam. Kau Dia nggak ada saja data. mau Kau cuma ngomong. asumsi. Kau asumsi nggak Mau udah asumsi ada mau data. apa nggak apa-apa. Aku kan menggunakan Oh, logika. nggak boleh dong. Masa Kok nggak kita mau boleh dengar gimana? asumsi? Siapa yang melarang? Enak aja. Siapa Saya yang melarang? nggak boleh kau begitu. Pakai data kalau nggak di sini. Kau jadi nggak boleh menggunakan akalmu. Pakai congor aja Jadi nggak kau pakai nggak data. bisa menggunakan akalmu. Kau hanya menggunakan Ya. tulisan orang. Kalau kau pakai akalmu itu, kau baca tadi itu hanya 12 Sudah suku aku baca Israel. ayat yang kau tunjukkan. Hanya suku berarti kau ngontrak di luar ya, bangun rumah Nah, sendiri ya. bahasamu itu kampungan. Bos, kamu Mana ada ngapain di luar ngontrak-ngontrak tembok itu? di akhirat Kan mana pintu ada surga, ngontrak-ngontrak. sebentar. Makanya kau Ini satu kampungan pintu bicara, surga. Rahma. Kan pintu surga, kan Kau pintu bilang surga. ngontrak, nggak ada Kau ngontrak pintu di sana, nggak ada surga, laki duit. berarti masuk. Kalau kau di luar, berarti kau di Rahma, emperannya. ngontrak. Gimana sih kau Emang ini? kamu pikir di akhirat ada Alah. ngontrak? Ya kan kau di luar katamu. Kalau Aduh, di luar kamu tembok, itu pikiranmu kau seperti bilang kanak-kanak. kau di luar Emang tembok. kamu pikir di akhirat masih bisa ada Berarti kau ngontrak? di emperan Oh, di di surga kau emperan. ya. Loh, kamu bilang kau di luar tembok. Haram. Kamu Aduh, hidup, kasihan kamu pikir sekali hidup ya. seperti di dunia ini ada Maka emperan, itu ada kontrakan. disiapkan untuk 12 Kita suku sudah Israel. berpikir di Kau akhirat, bilang, Rahma. kau sudah mengaku Kita di sudah luar ya. berpikir di kasihan akhirat, sekali. di akhirat itu nggak ada lagi pikiran-pikiran Kasihan dunia, sekali ngontrak, kau di luar, ya emperan, Allah, kaki kalian di luar lima. ya. Nggak apa-apa Nggak lah kalian di luar ada. ya. Di luar Di sana tembok ya sudah kalian ya. disediakan semua oleh Tuhan. Sayang sekali ya. Kalian di Rahma, luar. Aduh, Rahma. kasihan. Pikiran itu kok kayak kanak-kanak Kasihan, gitu. bisanya hanya asumsi. Bisa pula Padahal dibilangnya kamu di cuma surga luar. ada ngontrak, emperan. Nah, kamu di luar tembok ya. Kamu di luar tembok ya sampai gila-gila. Ya, kamu nggak ketawa. apa-apa. Ya, nggak apa-apa memang aku sendiri bilang. Kau yang kepanasan. Kau yang kepanasan juga. Siapa yang panas? Kau di luar tembok. Kau ribut, kau di luar tembok ya, kau di luar Ribut. tembok. Kau kan kepanasan kayak gitu, Iya, Rahma. Wahyu Emang 75. kenapa kalau aku di luar Selesai. Gak ada habisnya nanti, gak ada Ya, habisnya. Wahyu sebentar Bang, Gimana sebentar. Bang akademik? Ya kan, Lanjut Bang Rahma akademik. diskusi. Bang, sedikit kita kasih Diajari Wahyu. dia mau sedikit-sedikit tapi dari terus ngomong dia. Kita Begitu kasih ngomong Wahyu. bikin tapinya. Ini Kita si Rahma kasih juga lah. Wahyu. Sama-sama lah kita Wahyu jujur lah. 75, Wahyu Aku 75 diskusi sebentar. sama siapapun Oke, aku nih. gak keberatan. Tapi kalau caranya diskusi seperti si Rahma ini, nah, dia nggak akan bisa di keluar. mana dia Kenapa? ya? Karena dia sendiri yang mau ngomong. Orang lain nggak Bukan dikasihnya tadi ngomong ngomong. cuma asumsi, yang kau ngomong Ya, cuma asumsi asumsi. urusan aku. Emang kenapa Lo kamu kan asumsi? bisa, Kok kau yang bro. keberatan? Enak aja, Kalau cuma aku ikut asumsi, kenapa kau yang Wah, keberatan? bahaya kau cuma asumsi. Lo kok bahaya? Wah, Kenapa rupanya kalau cuma masalah asumsi? Emang Nggak asumsi kenapa? boleh. Apa dosa Ke laut asumsi? Kau cuma asumsi, kalau kamu ke asumsi ke Saya laut, bisa udah angkat pakai bicara data kamu ke laut nggak, Bu aja. Rahma, pendebat? Saya bisa angkat bicara nggak? Dari tadi saya diam loh. Bisa Ya nggak? habis dia itu, aduh nggak berdata Asumsi sih. boleh, logika Nggak, saya bisa boleh. berbicara nggak? Kan berpikir, Silakan, diskusi. silakan. Oke, terima kasih. Oke, inilah ya dampak dari adanya posisi perang ayat, perang penafsiran. Resikonya seperti ini. Yang penting ngomong, yang penting adu mulut. Sebenarnya terkait dari masalah kitab Wahyu hingga detik ini, itu sebenarnya posisinya terbantahkan karena apa? Karena posisi dari kitab Wahyu yang ada itu tidak bisa diandalkan. Kenapa demikian? Karena salah satu bukti, ya, nanti saya kasih buktinya. Posisi pertama, kenapa tidak bisa dipakai dan digunakan untuk membangun iman ataupun penafsiran-penafsiran lainnya? Pertama, karena memang hingga detik ini di internal Kristen berpolemik. Kenapa demikian? Karena pertama, PB itu diyakini bahasa aslinya adalah Aramaik, bukan Yunani, bukan Ibrani. Dan itu diakui hingga detik ini oleh orang-orang ortodoks. Tokoh terbesarnya adalah Bang Panursena. Buktinya, cek teman-teman Pesita. Dan itu dibuang kitab Wahyu di dalam kanon mereka. Itu buktinya nih, saya kasih bukti ya. Jadi biar enak diskusi itu pakai data ya. Kalau sekedar adu mulut siapapun bisa. Nih, bisa diperbesar Bu Hesti. Biar teman-teman bisa melihat ya sumber yang ada. Ustaz Sugi kena peringatan kenapa? Nggak tahu, padahal dari tadi Ngomong diam apa loh. Ustaz Sugi tadi? Padahal dari tadi diam loh. Bu Pak Iya Sugi. makanya kok Ustaz Sugi kena peringatan. Nah ini ya.
Ini dari kitab posisinya Pesita ya. Teman-teman semua, teman-teman bisa cek. Tapi gini Bang Akademik, mohon maaf ya kalau diskusi mau tenten, makanya tadi Bang Akademik gak aku naikin karena aku udah yakin bakal begini. Karena kalau diskusi mau tenten kelas jemaat itu kayak gini gak ngerti Bang. Kita bahas yang Yesus bukan Tuhan gitu, gak nyampe otaknya, gak nyampe. Kita orientasinya ke penonton ya. Dan lagi Bang Akademik, mereka sudah mengimani itu bagian dari Bibelnya. Mereka sudah imani. Jadi Bang. bahas-bahas kayak gitu buat kayak untuk si Edis boleh lah gitu. Kita Tapi kalau untuk yang kelas jemaat gak nyampe otaknya Bang. Biarkanlah, itu Jadi buat nama Allah. bagus kita bahas yang rendah-rendah aja gitu. Silakan dilanjut perang ayat, perang penafsirannya. Saya akan nyimak. Gimana tadi Bang Pakam tadi kabur dia? Memang iya Bunda Rama ini emang gitu. Kalau sama si Ginting diskusi gak kayak gitu dia. Sebenarnya Jadi- gini Bunda Rama tadi, maksudku gini, biarkan dia bernarasi. Sebenarnya narasi dia tuh bisa aku bantah semua. Dia bawa Wahyu 7 ayat 9 Sebentar. Aku kenal dia itu, kami udah lama di Zoom. Memang asumsinya luar. Makanya namanya itu Ginting asumsi. Jangan Iya, berharap makanya dapat kalau- data. Kita kalau harus kita- tegas sama dia loh. Kita harus tegas. Saya udah Iya. 10.000 kali berdialog sama dia. Memang begitu dia. Karena memang aku langsung mematahkan argumennya kalau dia. Aku nggak kasih dia ulur-ulur waktu kalau dia itu. Pandai sekali Iya, dia aku- berasumsi. Aku niatnya tadi Oke, itu Ipan, biarkan dia silakan. berasumsi. Enggak, jaringannya nggak bagus dia tuh Bunda. Ngapain kita mau mendengar Dari asumsinya, Bang? tadi itu. Buka Ngapain pula kita bahas data, mengedukasi saudara-saudara yang lain. Ini loh data di Bibelmu bisa bahwa ngomong. kalian, ini loh data di Bibelmu bahwa kalian tuh belum tidak bisa dianggap, ngomong. tidak Terus, dimateraikan, berapa? gitu. Kenapa Bang Ipan? Silakan. Gak ada suaramu. Silakan Ipan. Yes, Bahkan iya, dia bilang kita dia di luar bicara tembok, Wahyu, karena ya Allah. Wahyu itu terlalu apa? Tapi saya mau ini, Yes bukan Tuhan. Dari mana kalian menyatakan Yes bukan Tuhan? Iman kami menyatakan dia Tuhan. Iman gini, kan, Bang, bukan Bibel Gini, kan? Bang. Iya gini Bang, kami menyatakan Yesus bukan Tuhan itu kami ada referensinya, ada dalilnya. Sekarang kalau abang menyatakan Yesus itu Tuhan, silakan tunjukkan, buktikan ke kami gini loh, tuh ya Yesus itu Tuhan berdasarkan ini coba silakan. Saya itu anak teologi ya, jadi saya itu belajar ilmu yang paling tinggi itu tentang keyakinan. Jadi kalau manusia sudah meyakini, ya tidak ada dapat yang seorang pun yang bisa untuk apa namanya menggagalkan keyakinannya. Ya sudah silakan abang buktikan ketuhanan Yesus itu. Di sini ada Bang Akademik, ada Bunda Rama, silakan bisa kita tanggapi nanti. Maka kita diskusikan sekarang ini Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Gitu. Secara langsung memang banyak peristiwa-peristiwa di mana dia tidak Peristiwa langsung menyatakan kalau dia itu Tuhan. Tapi di dalam peristiwa-peristiwa apa sih Bun? Kita cabut aja lah Bun. Ini nggak Dah kabur. Terpental tadi ya, apa? Gak tahu aku ketiduran. Oh, iya. Lanjut Bang Ginting. Oke. Kukira kabur. Jadi maksud saya gini dia, Bun. Kita diskusi ganti-gantian lah waktunya. Kalau masalah asumsi itu kan hak pribadi masing-masing. Berlogika kan hak pribadi Nggak apa-apa. masing-masing. Nggak boleh. Udah, Bu Rama, nggak usah kita lah yang Aduh, diskusi. Gimana sih kalau mau kita dengar cuma asumsi? Udahlah, nggak usah Masa lah Bu mau kita Rama. cuma dengar asumsi? Mau pakai data dong. Nggak masalah. Jangan naik kalau cuma asumsi. No, Aduh. kok nggak masalah? Kok Berarti nggak nggak mau naik pegang gimana? Aku asumsi. nggak mau diskusi sama kamu gimana? Yaudah, Ya, sama nggak Bang usah Tengku lah, atau Bang Udah sama yang Akademi. lain yang bisa Yaudah, diskusi dengan ada baik dua lah. ini. Udah Bunda Rama diam dulu biar sama Bang pakai Tengku data. atau sama Akademik silakan. Sama Akademik juga main data dia. Silakan sama Bang Akademik Tengku lah, juga Tengku lah. mendengar. Akademik main data juga dia. Sama aku kita sama aku. sederhanakan ya data ya. Data itu artinya kalau aku apa? ngikut. Enggak, sebentar. Kita sepakati dulu bersama. Data itu artinya apa? Pak siapa teman saya dulu, siapa teman saya yang Tengku. Nggak apa-apa, abang jelaskan aja dulu, abang jelaskan aja Enggak, dulu. saya nanti tanya baru- dulu supaya saya bisa menyesuaikan.
Abang kan bilang minta data. Oke, saya tanya data itu apa artinya? Saya belum minta data loh. Belum. Oke. Ini sekarang yang kita diskusikan tadi mengenai temanya Bunda Rama tadi boleh, atau kita lanjut ke tema lain juga nggak ada masalah. Saya ngikut aja sih sebenarnya, karena saya lebih suka di diskusi di sini. Itu saya sukanya tuh saya duluan ditanya. Jadi dengan pertanyaan itu bakal menimbulkan tema perdiskusian. Jadi kalau memang mau apa ya terserah. Mau lanjutin temanya Bunda Rama tadi mengenai siapa yang dijamin oleh Yesus masuk surga, itu boleh. Mengenai data ya saya begini Bang. Abang silakan berasumsi, asalkan asumsi itu bisa didukung oleh dalil-dalil yang ada, kan begitu Bang. Silakan lanjut. Dalilnya maksudnya gimana? Dalil apa ini dalil? Dalil tertulis atau tidak tertulis? Yang namanya dalil pasti tertulis lah Bang. Tertulis. Karena begini. Oke ya, kita pegang ya. Kita pegang ya dalil tertulis ya. Oke, kita kunci nih. Jangan nanti abang menunjukkan dalil tidak tertulis. Iya, kalau dalil tidak tertulis tidak bisa dikatakan dalil. Gimana Budi bilang dalil? Itu asumsi namanya yang tidak tertulis gitu loh. Oke, dalil itu artinya apa? Jelaskan itu, abang jelaskan saja. Nah, kan abang ditanya malah aku suruh jelaskan. Makanya aku bertanya bang, dalil itu apa supaya aku bisa mengikuti pola pikir abang. Dalil itu data yang tertulis, Data yang tertulis, oke ya, data yang tertulis. Lain itu bukan dalil ya. Syuk. Oke, data yang tertulis. Ini saya catat ini tertulis. Oke. Dalil adalah suatu hal. Rahma, aku tidak mau sama kamu, Rahma. Kenapa? Enggak, kamu tuh cerewet orangnya. Kamu enggak seperti. Karena kau asumsi. Saya nggak mau kalau orang asumsi berkata. Kenapa kau ikut campur? Kamu bilang kamu nggak mau ikut, tapi kegatalan kamu. Hati kegatalan. Ngatur di Komal Islam. Oke, lanjut. Hati kegatalan. Mau bicara terus. Padahal kamu nggak diajak bicara. Nggak Lanjut. mulutmu. Kau cuma asumsi bisamu kok. Tetap lari. Bahkan Tuhanmu kau asumsikan. Sekarang gini. Dalil itu, sini saya kasih tahu dalil ya. Suatu hal yang dicari itu di mute pada gimana sih? Kamu mau diskusi sama siapa? Iya, bentar Bunda Rama, biar Bunda Rama diam dulu Bunda Rama. Atau Bunda Rama diturunkan aja biar dia dulu sebentar, ginting. supaya nggak terganggu. Bunda, oke lanjut, dah. Turun Dah. Rama dulu. Nah, Supaya enak gitu loh. Dia nggak tahan emosinya. Nah, sekarang kan gini Pak Teguh ya, saya sebenarnya ya lebih bagus ditanya karena gini judulnya kan ini ya, Yesus bukan Tuhan. Nah itu kan. Jadi Yesus bukan Tuhan itu menurut siapa? Nah ini kan perlu ditanya. Kalau menurut non Kristen pasti benar jawabannya. Tapi kalau ditanya kepada Kristen, maka Kristen akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena arti Tuhan itu adalah yang disembah. Itu berdasarkan KBBI ya. Makanya ada istilah yang mengatakan ada yang menuhankan uang, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan ini, menuhankan itu. Oleh karena itu pengertian Tuhan itu harus jelas. Tuhan itu kan artinya sesembahan. Kalau judulnya Yesus bukan Tuhan, harusnya menurut siapa? Kalau menurut Kristen pasti Yesus Tuhan. Karena Kristen menyembah Yesus, gitu loh Pak. Begitu host ya, judulnya ya. Oke, aku tanggapin ya dikit ya Bang Pakam. Jadi menurut Bang Pakam tadi Tuhan itu kan yang disembah. Nah, sementara pengertian Tuhan itu bukan hanya yang disembah, karena Tuhan itu otoritas tertinggi ya, pencipta dia. Pencipta, pemilik alam semesta, itu yang bisa dikatakan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian Yesus bukan Tuhan menurut siapa? Nah, kita lihat apakah Yesus yang selama ini dituhankan oleh orang Kristen itu kan menganggap Yesus itu kan Tuhan. Jadi apakah benar Yesus itu Tuhan menurut Kristen? Kalau menurut keimanan Kristen mungkin iya dia Tuhan, walaupun dalil yang mendukung itu tidak ada. Tapi kita melihat Yesus ini menurut Yesus itu sendiri, apakah dia Tuhan? Bukan. Kemudian kita lihat dalil-dalil di dalam Alkitab yang mengimani bahwa ajarannya itu dari Yesus kan gitu. Kita baca nih, aku mulai main dalil ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 34, apa katanya di situ? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat Yesus ini menyampaikan firman atau penyampai firman. Nah, di dalam Yohanes 17:8 justru Yesus ini firman.
segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, lagi-lagi ada kata mereka di sini. Nah, mereka yang dimaksud Yesus ini kepada siapa? Dirujukan kepada siapa? Apakah kepada orang Kristen? Nah, nanti baru kita bahas Kristen itu kapan adanya. Nah, siapa yang membuat Kristen? Apakah Yesus pernah mengenal Kristen? Baru nanti baliknya ke tema yang Bunda Rama tadi. Siapakah sebenarnya mereka Yesus ini? Di dalam Yohanes 17:8, Yohanes 17:3, kemudian Yohanes 17:9 itu semua kalimatnya kepada mereka. Mereka ini siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus? Apakah mereka orang Kristen atau memang hanya untuk pengikutnya? Begitu, Bang. Lanjut. Oke, makasih ya. Tadi abang katakan arti Tuhan adalah pencipta ya, benar ya? Benar ya. Saya baca di KBBI arti Tuhan satu, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Jadi nggak ada maha pencipta, Bang. Makanya kita harus menempatkan kata itu, diksi itu sesuai dengan proporsinya. Kalau pencipta itu yang sang kalik, itu bahasa apa ya? Sang pencipta. Tapi kalau Tuhan sudah ada artinya. Coba nanti abang cari KBBI, ada nggak disebut sebagai sang pencipta? Bukan. Tuhan itu memang ya yang maha kuasa, oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah. Artinya kalau Yesus Kristus kami puja dan kami sembah, dia sudah termasuk kategori adalah Tuhan bagi umat Kristen. Iya, itu udah terjawab ya. Kemudian apa lagi tadi? Tentang apa? Tentang utusan yang diutus gitu ya. Oke. Jadi kita harus bisa membedakan antara tugas dan jabatan ya. Tugas dan jabatan ataupun gelar ya. Gelar begini, seorang nabi ya, nabi. Nabi ini gelar, Pak, ya. Kemudian utusan. Utusan ini adalah tugas ya, tugas untuk menyampaikan sesuatu. Apakah seorang nabi ketika diutus ke sebuah bangsa, dia bukan lagi nabi? Tentu dia tetap nabi. Apakah manusia ketika diutus ke suatu bangsa, lalu dia bukan manusia lagi setelah jadi utusan? Apakah malaikat setelah diutus untuk menyampaikan wahyu, lalu dia bukan malaikat lagi? Dia tetap malaikat. Jadi di sini saya jelaskan, Yesus Kristus bagi umat Kristen adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Tuhan, maka Tuhan yang diutus itu tetap Tuhan. Gitu Pak penjelasan saya ya. Makasih, lanjut. Oke, ini aku nanggapin mengenai Tuhan tadi ya. Jadi Tuhan itu kan kayak Bang bilang tadi, Tuhan itulah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagaimana sebagai yang maha kuasa atau maha perkasa, kan begitu. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kalau Tuhan itu sendiri tidak menyatakan diri, tidak ada perantara dari seorang nabi, seorang utusan untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita. Jadi kita mengenal Tuhan itu melalui perantara para nabi, perantara utusannya, bukan malah perantara utusannya itu yang kita tuhankan, kan begitu. Ya makanya kita kembali mengambil mengenal Tuhan itu dari perantara para nabi. Kenapa sekarang para nabi sudah tidak ada, para rasul tidak ada. Jadi kita mengambil ajarannya, yaitu kitab sucinya yang menjadi pedoman kita, yang mengetahui siapa si Tuhan yang sebenarnya, kan begitu Bang. Nah kemudian apalagi tadi mengenai gelar ya, gelar Yesus itu banyak ya, gelarnya Tuhan, Rasul itu. Apakah di setiap gelar, contoh kita analogikan, gelarnya Pak Presiden, dia presiden itu gelarnya, kemudian dia seorang bapak, kemudian dia mungkin nanti jadi seorang gubernur atau gitu kan, itu kan gelar, hanya gelar. Apakah di dalam suatu wilayah itu dia bisa memiliki gelar yang sama? Tentu enggak. Ketika dia menjadi presiden, apakah dia bisa menjadi seorang ayah? Tidak. Ketika dia menjadi seorang ayah, apakah dia bisa menjalankan gelar dia sebagai presiden? Kan enggak. Jadi gelar itu gelar itu yang kedua. Kemudian mengenai Yesus ini, maka kita lihat nih Yesus ini sebenarnya siapa dia? Nah, yang bisa mengetahui kita siapa ini Yesus ini ya dari Yesus itu sendiri, dari pernyataan-pernyataan dia. Makanya kita buktikan sekarang siapakah Yesus ini sebenarnya. Karena menurut Yesus sendiri, utusan dan yang diutus itu tentu berbeda. Nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu sama. Tidak mungkin kita mengutus diri kita sendiri. Gitu Bang, lanjut. Oke, makasih ya. Sebentar saya cari datanya dulu.
Bang, Yuk. aku sekitar 10 menit lagi nih Bang Pakam. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, 10 menit lagi ya, gini, ntar ya. Gini, ini begini, saya terima kasih sekali. Bagaimanakah caranya kita mengenal Tuhan? Ada dua saya rasa. Contohnya begini, saya ilustrasinya begini. Bagaimanakah saya memperkenalkan diri saya? Satu, melalui informasi, melalui orang yang saya utus ya. Perkenalkan diri saya, ini ada si Ginting ini. Orangnya seperti ini, begini-begini. Oke, dia datang ke sana menyampaikan dan orang itu menerima. Tetapi di dalam kekristenan Tuhan itu langsung menyatakan dirinya, ya kan? Makanya di sini di dalam Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Tidakkah engkau telah mengenal mereka gitu. Kemudian di dalam Yesaya 30 ya. Bentar, saya tunjukkan ayatnya. Yesaya 30 nih, ayat yang ke-27. Nih, lihatlah nama Yahweh datang dari tempatnya yang jauh. Tuh loh, dia datang memperkenalkan diri. Tetapi ketika dia memperkenalkan diri, dia tidak secara langsung ya menyatakan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Makanya dia inkarnasi. Kalau di zaman perjanjian lama dia teofani ya, menggunakan sarana yang lain. Ya toh, tetapi kalau di dalam perjanjian baru dia inkarnasi, masuk ke dalam daging. Ya kan, berdiam, kepenuhan ilahinya berdiam secara jasmani. Itu dalam Kolose 2 ayat 9. Jangan nanti bilang saya nggak pakai data gitu loh. Oleh karena itu sekarang saya tanya, manakah yang lebih kita yakini? Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya melalui nabinya atau langsung dia dirinya sendiri, itu ya. Kemudian begini, ini yang paling serius ya. Jadi konsep ketuhanan kita berbeda, Bang. Kalau Abang kan konsep ketuhanannya tauhid ya, titik gitu ya, tauhid titik. Kalau kami konsep ketuhanan kami itu trinitas. Istilahnya tiga kuasa yang tidak pisah, itu dia. Jadi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mungkin ini agak panjang lebar menceritakannya, tapi saya secara singkat aja. Jadinya Bapa lah yang mengutus Sang Logos untuk datang ke dunia, melakukan misi yang dilaksanakannya dengan cara menjadi manusia. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Sang Logos yang berdiam secara jasmani di dalam tubuh itu. Inkarnasi, begitu dia, Bang. Supaya nanti kita cuma panjang lebar nanti susah ya. Itu aja lah sederhananya. Lanjut. Oke, nih yang terakhir juga ya aku ya Bang ya. Jadi gini, tadi Abang tanya siapa yang lebih kita percaya, apakah Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya atau dari para nabi? Ya tentu kalau dari kami itu ya tentu dari kita mempelajari Tuhan, mengetahui tentang Tuhan itu dari para nabi, karena Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa didengar. Yesus juga berkata seperti itu di dalam Yohanes 5:37. Kata Yesus, Bapa itu tidak dapat dilihat, suaranya juga tidak dapat didengar. Nah, kemudian konsep ketuhanan di dalam Islam itu tauhid. Tauhid juga itu ajaran seluruh para nabi. Tidak ada para nabi yang mengajarkan tentang Trinitas. Semua para nabi itu tentu mengajarkan tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Nah, konsep Trinitas ini kalau kita mau kupas tuntas itu kan datangnya setelah konsili. Berapa kali konsili baru ada konsep Trinitas. Bahkan Yesus sendiri juga mengajarkan tentang tauhid. Sema Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau dalil-dalil bahwa para nabi itu mengajarkan tauhid banyak sebenarnya. Sebentar aku buka contohnya ya. Di ini tauhidnya para nabi. Sebentar. Di mana dia ini? Sebentar, sabar. Yesus. Sebentar. Mana sih ini Tan? Ini dia. Tap layar guys, tap layar. Jadi semua para nabi juga mengajarkan tauhid. Nggak ada para nabi itu yang mengajarkan
dua Tuhan atau tiga Tuhan, bahkan mengajarkan Trinitas. Contoh, kita ambil tauhidnya Nabi Musa di dalam Ulangan 4 ayat 35. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Nah, itu jelas tuh tauhidnya Nabi Musa. Kemudian tauhidnya Nabi Daud di 2 Samuel 7 ayat 22. Engkau sesungguh besar ya Tuhan, Allah hanya Engkau lah, Allah tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dulu. Tauhidnya Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, bagi kami nabi beliau kan, itu ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Nggak usah kubacakan lah, semua itu mengajarkan tauhid. Tauhidnya Nabi Yesaya itu ada di Yesaya 43 ayat 10. Kemudian banyak lagi, termasuk tauhidnya Yesus ya, itu di Markus 12:29. Itu sema Israel, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, kalimat kita di dalam Markus 12:29 tentu merujuk kepada diri Yesus itu sendiri, karena kalimatnya Tuhan Allah kita dan orang pengikutnya yang dia sampaikan. Berarti Tuhan Allah kita ya Tuhan Allahku juga, itulah maksud dari Yesus Kristus itu. Jadi ajaran para nabi semua dari dari Nabi Musa sampai dengan Nabi Muhammad itu semua mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Nah, makanya kalau abang bilang tadi konsep Trinitas, ya Trinitas itu kapan adanya? Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, gitu bang. Bang, aku izin dulu bang ya, nanti ada waktu lagi kita diskusi. Aku jam 5 kurang memang setiap hari ada kegiatan yang harus aku kerjakan. Jadi aku bicara sama siapa ini menanggapinya? Gak apa-apa, ditangkapin aja bang, aku dengar kok ini masih ada. Bunda Rama lah, dengan siapa lagi? Bunda Rama lah berarti. Nggak usah. Kalau ini aku suka lah host diskusinya, ada waktu bicara gitu, saling mendengar. Bunda Rama lah. Ya, oke ya. Kalau sama aku Bunda bang, Rama. kalau sama aku bang, aku kalau orang lagi berbicara tuh aku nggak pernah aku potong. Bunda Rama. Walau dia itu bernarasi, berasumsi tanpa dalil, aku nggak pernah aku potong. Cuman aku Jadi apa Bunda Rama sama Lanjut, sini lanjut. diskusi. Si Ya, tentunya Bunda, mau aku- cabut keluar. Iya, aku sore memang ada kegiatan setiap hari itu habis maghrib, nanti baru masuk lagi. Oke, Lanjut. Teguh gini ya. Mungkin gini ya, kita tentu sama ya memahami tentang antonim, sinonim, fonetik dan homonim ya. Tauhid oke. Sekarang tauhid itu yang pernah saya pahami ya, tauhid itu adalah mengesakan Tuhan. Mengesakan Tuhan. Mengapa harus kalimatnya mengesakan Tuhan? Berarti ada beberapa nama-nama atau beberapa hal yang harus dijadikan satu gitu, bahwa itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Tapi nggak apa-apa, itu kita abaikan. Kemudian tentang konsili, benar ya. Pengucapan kata Trinitas itu sebenarnya untuk mengakomodasi sebuah konsep ya. Contohnya yang terdapat di dalam ini Yesaya 48 ayat 16. Saya bacakan dulu ya. Yesaya 48 ayat 16 ini. Di mana dikatakan, mendekatlah kepadaku. Nah, ini firman Tuhan, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan mengutus aku dengan rohnya. Tuh. Jadi Tuhan mengutus aku dengan rohnya. Ini kami nyatakan adalah Bapa mengutus aku, itu Yesus yang berbicara dalam perjanjian lama kan kami yakini adalah Yesus ya. Jadi Bapa mengutus aku, Yesus dengan rohnya. Ini adalah konsep. Makanya di dalam ini penggenapannya, mana Bapa, mana Yesus, mana Roh Kudus, itu terjawab nanti ya, tergenapi di dalam Matius 3 ayat 17. Ada suara dari langit, ada Yesus yang dibaptis, dan ada Roh Kudus yang seperti burung merpati datang kepadanya. Itu dia tentang, makanya dibuatlah sebuah kata ya, sebuah identitas ataupun penamaan ya, disebut Trinitas. Yang tiga itu adalah satu kesatuan. Itu pemahaman kami secara homonim itu ya Pak ya. Jadi saya rasa begitu dia Pak, masalahnya itu. Oleh karena itu konsep itu memang sudah ada, dan itu ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Gitu Pak. Saya rasa gini lah, nggak usah lagi kita tanggapi. Nanti suatu waktu lagi kita nanti kalau Bapak bicara lagi saya tanggapi. Gini aja, kita atur aja waktunya, kira-kira kapan. Tapi kalau
Atau besok lah. Karena besok. sebenarnya diskusi ini enak sih sebenarnya kemudian mengenai Trinitas tadi, kemudian harus kita pahami dulu sebenarnya ini Allah itu siapa, kemudian Yesus itu siapa, ya Roh Kudus itu siapa, biar diskusinya lanjut. Cuman waktu yang tidak ini Bang, karena aku Bikin dari aja, tadi siang Pak juga Toko. di sini. Oh, izin. Host, gimana kira-kira kapan kami? Aku suka sama Toko nih diskusinya, jadi enak gitu. Ayo kita lanjut. Ayo, aku lanjut. Enggak, aku ampun. Ya udah, aku udah mau Nanti duduk dulu. aja, Nanti Bang kapan? Ginting. Ya. Aku tiap hari Habis di sini Bang maghrib. Ginting. Oke, habis maghrib ya. Oke. Ya. Aku tiap hari di sini. Dua. Oke, host ya, saya turun dulu ya. Dua datang semua. Oke, makasih host. Makasih Bang Teguh. Iya, Bang. Makasih Bang Rama. Bang Ginting. Ya. Aku tanggapi tadi Trinitas. Jangan dulu kabur. Ya Allah. Dengar ya. Gak mau deh sama Bunda Rama. Yang Udah, aku dia pamit bawa dulu ya, tadi. udah sore nih. Iya. Nanti malam aku gabung lagi. Yang dia Assalamualaikum bawa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia bawa tadi itu katanya rohnya dia utus kepada Yesus. Coba Roma 8 dia nggak baca ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh.